Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Nah, untuk kali ini saya akan mereaksi tentang tantangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk hampir 300 juta jiwa. Dan sekarang ini di Pulau Jawa merupakan satu pulau yang sangat padat penduduknya guys. Dia mengatasi jumlah penduduk negara Rusia. Nah, jadi apabila penduduknya begitu ramai di Indonesia dan tertumpu pada Pulau Jawa itu, maka saya pikir inilah mungkin disebabkan itu pemimpin negara Indonesia memikirkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta itu ke Kalimantan. Namun begitu, terdapat juga ya tentangan dalam proses pembangunan pemindahan ibu kota Jakarta ataupun ibu kota Indonesia itu ke Kalimantan. Nah, apakah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kepimpinan negara Indonesia? Sekarang nih Indonesia negara berkembang, jadi perlu juga satu perubahan yang begitu besar ya. Jadi ramai juga berfikir bahawa kenapa terlalu cepat katanya pemindahan itu, sedangkan benda ini sudah direncanakan juga sebelum ini oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sebelum ini ya, tetapi sekarang ini baru terencana ataupun terlaksana, bukan terencana tetapi terlaksana era kepimpinan Presiden Jokowi. Nah guys, jadi apakah tantangan tentang pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini? Sama-sama kita semak klip video ini dari channel Jag Bicara. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Ini channel Jag Bicara. So, jangan kita berlama-lama, sama-sama kita mendengar info ini tentang tantangan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Yuk kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Kecil. Judulnya tantangan dalam hal pembangunan ibu kota negara. Gubernur Kalimantan Timur. Oh ini ya, gubernurnya. Kenapa ibu kota negara ini dipindahkan gitulah anunya oleh negara, oleh bangsa yang dimotori dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ada orang bicara, kenapa masih ada yang mengatakan ibu kota itu terlalu cepat dipindahkan. Bagi saya ibu kota itu sudah terlalu terlambat untuk dipindahkan. Karena presiden pertama tahun 1957-60 sudah ingin memindahkan ibu kota itu. Apapun pada saat itu alasan beliau, tapi sudah mau memindahkan ibu kota di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tahun 1996 akhir, presiden kedua kita mau memindahkan ibu kota itu juga dari Jakarta ke Jonggol. Tahun 2013 awal, presiden ke-6 SBY. Salahkah SBY? Kalau di Inggris orang bilang Y itu Y.
Kalau di Nuhas apa? Pada-pada. Ke Jonggol Selatan. Jadi Pak Presiden pertama ke Palangkaraya, Presiden kedua ke Jonggol, Presiden ke-6 ke Jonggol Selatan. Oh, Sama mau memindahkan ibu kota itu. beberapa presiden ya Hasil mau pindahkan. penelitian dan kajian para pakar geolog di Jakarta, setiap tahunnya mengalami sinking land average 4 cm per year. Bayangkan kalau 100 tahun lagi, maka ada 4 meter atau 400 cm wilayah 20% Jakarta itu mengalami penurunan Oh, di bawah permukaan laut. macam Termasuk tuh. istana dan Monas. Bayangkan kalau kita pelajari dengan data kita, nuansa berpikir dengan ilmu yang kita miliki, apa yang terjadi pada pemikiran Soekarno, Soeharto, dan SBY. Apakah beliau ini seperti ada ilham atau bisikan atau bahasa Jawanya wangsit? Uang. Kita tidak tahu. Tapi kenapa mereka mau memindahkan ibu kota? Ada sesuatu yang kita tidak tahu Oh. sampai sekarang. Kesimpulan yang saya tangkap adalah Allah punya desain. Allah yang punya urusan. Allah sudah mendesain itu. Jadi kalau istilahnya terlalu cepat, wah. Tapi saya lihat orang-orang, mohon maaf Pak Rektor, orang-orang yang menantang itu memang kelihatannya, saya amati komentar alasannya itu memang tidak begitu komprehensif dalam dipandang dari kebangsaan. Alasannya apa? Alasannya kita tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan finansial. Itu alasan yang Alasannya penentang-penentang nih. adalah kita harus mengutamakan ekonomi rakyat dulu, baru ibu kota. Kalau ditinjau dari aspek kebangsaan, pandangan kebangsaan itu terlalu kecil, cetek bahasa orang Jakarta. Oh. Kecil. Bisa kita bayangkan bagaimana Kairo sekarang membuat kota baru namanya New Cairo, sekitar 45-50 kilo di sebelah tenggara Kairo sekarang. Kan dibangun ibu kota baru. Oh, Kairo ya. Membangun kota baru juga. Jauh lebih besar biayanya dibanding yang akan kita bangun di IKN sekarang. Lebih kurang 1.700 triliun rupiah. Ada lagi nama kota yang dibangun di selatan Beijing, Xiaoan. Karena populasi di Beijing itu sudah mencapai 53 juta. Oh. Tidak mungkin pindah ke selatan namanya Xiaoan. Dibangun berapa biayanya? 8.500 triliun rupiah. Wow. Hampir 4 Laki banyak. kali APBN Indonesia. Sekarang tinggal 15, mungkin 10% selesai. Wah. Kita hanya membangun dengan keperluan dana 466 triliun. 466 triliun. Kecil. Kenapa kecil? Itulah kehebatannya. Karena membangun ibu kota, nantinya saya jelaskan, membangun ibu kota itu dengan sebuah sistem. Dan dari 466 triliun itu hanya 20% di dalam undang-undang yang disediakan negara, Oh, APBN. 20%. Enggak banyak, sisanya melalui KPBU. Kerjasama pemerintah, badan usaha, baik BUMN, swasta, dan investor, investasi. Oh, betul. Kecil, 20% 100 triliun saja. yang disediakan negara. Nah, jadi
kalau soal biaya pembangunan tadi kembali tidak terlalu kecil menjadi alasan untuk tidak meneruskan pembangunan. Tahun 2020-2021 negara menghabiskan dana APBN lebih daripada hampir 50% dana pembangunan menghabiskan untuk penanganan COVID-19. Oh, tinggi lagi COVID ya. 1.300 triliun rupiah. Oh. Habis dana APBD kita untuk menangani COVID. Oh. 1.300. 800 triliun untuk penanganan kesehatan dan 500-nya itu adalah untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nggak terasa uang 1.300 triliun. Membangun ibu kota hanya 466 triliun. Lagi tinggi untuk urusan COVID berbanding dengan pembangunan IKN, guys. Wah, Kok disoal? betul. Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Woi. Saya bangun, bisa. Asal Mantap. kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. 500 triliun. Wow, hebat. Kenapa? Kita memiliki kemampuan. SDM kita cukup. Sumber pembiayaan kita pasti dapat. Asal diberikan kewenangan tadi. Karena kalau sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur itu menjadi jaminan kolateral yang sangat bernilai. Investor mana yang tidak berminat hanya dengan uang 500 triliun? Betul. Pasti punya minat. Kan begitu. Ini bukan nih, memang sanggup saya. Asal diberikan kewenangan, Gubernur Kaltim, kau bangun dengan kewenangan semuanya sini. Tapi bukan untuk kepentingan Kaltim, kepentingan bangsa dan negara. Saya siap. Mantap lah. Jadi itu ya cabaran pembangunan IKN ini Gubernur Kalimantan Timur ya. Kalau dipersoal tentang cabaran-cabaran tentang pembangunan ini, memang ada juga yang menyokong, ada yang tidak menyokong tentang pembangunan dan juga pemindahan ibu kota Nusantara itu ke Kalimantan Timur ya. Jadi bermakna di sini apabila dipindahkan, ini bermakna dari segi ekonomi Indonesia tuh yang saya tengok memang membangun ya, terutamanya dari segi kemasukan investor dari luar negara. Antaranya Malaysia telah bersetuju ya, berminat dalam 11 projek begitu di IKN, baru-baru lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia tuh. Jadi apapun di sini bagi saya pembangunan ataupun pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu bagi saya memang sesuai ya, walaupun ada juga yang beranggapan bahwa akan terdapat beberapa masalah, tetapi negara-negara, banyak juga negara ya, di Malaysia juga begitu, memindahkan ibu kotanya itu ke Putrajaya, dan Indonesia memindahkan juga itu akan nampak satu pembangunan yang akan drastik lagi ya, sebab bila sesuatu pembangunan yang baru didirikan, maka itu tapak baru. Jadi tapak baru memerlukan banyak investor-investor dari luar negara, dan ini juga akan memberi peluang pekerjaan ya kepada masyarakat Indonesia, dan Indonesia akan bertambah lagi nilainya di situ. Dan saya tengok apabila
pemindahan ini berlaku, maka tidaklah sesak sangat di Jakarta. Sekarang ini Jakarta dia punya penduduk hampir 15 juta ya, 15 juta kalau saya tidak silap. Lebih daripada itulah di Jakarta saja. Jadi kepadatan penduduk itu menyebabkan mungkin kelewatan dari segi pengurusan begitu ya. Dan apabila dipindahkan, jadi ini bermakna Kalimantan akan bertambah lagi dia punya pembangunan. Dan kalau dilihat di Kalimantan, tanahnya masih banyak yang kosong ya, banyak lagi tanah-tanah yang perlu dibangunkan di Kalimantan. Dan ini juga akan mendapat manfaat juga terutamanya dari Malaysia, Sabah, Sarawak ya. Apabila didirikan ibu kota di Kalimantan tuh, dari segi ekonomi tuh kitaran ekonomi akan berlangsung di situ, dan sama-sama dapat manfaat untuk kedua buah negara. Nah, jadi tantangan pembangunan IKN ini baru saya dengar, rupanya ada juga tantangan-tantangan yang hebat ya dari IKN ini. Apapun itu pandangan pribadi saya, mungkin kalian juga mempunyai pandangan tentang bersetujukah Anda tentang pembangunan dan juga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu guys. Jadi kalian bolehlah sharing dengan saya ya di bagian ruangan komen. Mungkin kalian juga mempunyai pandangan-pandangan tertentu, so nanti kalian komen di bawah. Jadi apapun, semoga pembangunan IKN ini di Kalimantan berjalan dengan lancar. Dan sekarang pun saya tengok memang dalam proses pembangunan sangat laju juga saya tengok. Semoga terus berjaya dan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.